Pernahkah kamu membayangkan, kalau energi bersih bisa datang langsung dari atap rumahmu, perusahaan kecilmu, dari aliran sungai kecil di desamu, atau bahkan dari sisa limbah pertanian? Ya, energi kecil seperti inilah yang perlahan mengubah wajah Indonesia. Jika diberi ruang lebih luas, energi kecil dan menengah bisa menjadi motor perubahan besar, perubahan yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri. Artinya, daerah bisa mengembangkan pembangkit berbasis sumber daya alamnya sendiri dari PLTS atap di kota, mikrohidro di pegunungan, sampai biogas di pedesaan. Namun kenyataannya, narasi tentang energi terbarukan masih berkutat pada proyek skala besar yang masih sulit direalisasikan. Selain itu, peran pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten masih jarang dibahas secara mendalam. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah punya peran penting dalam mengelola potensi energi lokal. Sejatinya transisi energi tidak harus dimulai dari proyek besar. Perubahan besar justru lahir dari langkah kecil di desa-desa dan atap-atap rumah di perkotaan. Energi terbarukan skala kecil bukan hanya masa depan, tapi solusi hari ini. Mari kita dukung gerakan mewujudkan energi bersih dalam skala kecil mulai dari rumahmu, sekolahmu, dan komunitasmu, dan tempat usahamu sekarang juga. Energi kecil, dampak besar, untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan hijau. Halo, kembali lagi di podcast Energi Muda Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal energi terbarukan skala kecil dan menengah di Indonesia. Kali ini saya bersama narasumber yang keren, Bapak Dadan Ramdan sebagai Sekjen Inisiatif. Kita akan ngebahas dari mulai peran, regulasi, ekonomi, sampai kolaborasi. Bagaimana energi terbarukan itu dikembangkan dan apa sih ke depannya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin energi terbarukan gitu ya, apalagi masyarakat sekarang masih banyak menggunakan energi fosil gitu ya, dan ingin beralih gitu ya ke energi terbarukan. Tapi yang saya kepikiran tuh pengembangan itu pasti gitu ya, ada pengembangan PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga angin skala besar gitu ya, atau misalkan PLTS skala raksasa gitu. Nah, yang dimaksud dengan ETEK skala kecil dan menengah itu seperti apa sih menurut Bapak Ramdan gitu ya? Oke, saya kira ini pertanyaan menarik ya, karena menyangkut urgensi pengembangan pembangunan energi terbarukan skala kecil dan menengah. Kalau kita kembali ke potensi yang ada di Nusantara, di Indonesia dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, maka yang paling relevan dikembangkan ke depan itu adalah pengembangan energi terbarukan berbasis kepulauan. Jadi berbasis kepulauan, berbasis potensi sumber energinya yang ada. Kalau di situ potensinya angin, maka dikembangkanlah energi angin. Kalau di situ potensi terbesarnya adalah surya, maka bisa dikembangkan pembangkit listrik bersumber dari surya. Kalau di situ terdapat air gitu ya, maka bisa dikembangkan pembangkit listrik tenaga air dalam bentuk mini hidro ataupun mikrohidro. Karena tentu karakteristik potensi yang ada itu berbeda-beda. Maka yang paling tepat bukan skala gede, apalagi mengandalkan batu bara gitu ya. Maka yang paling tepat itu adalah skala kecil dan menengah berbasis kebutuhan warga setempat, masyarakat setempat, dan juga tadi berbasis pada karakteristik kepulauan yang ada. Saya kira itu. Menarik kan tadi karena di Indonesia ini negara kepulauan, yes, yang dimana kita bisa memanfaatkan dari mulai segi air gitu ya, angin gitu, bahkan matahari gitu kan. Tapi kalau misalkan melihat bauran energi di Indonesia itu sekitar 23% gitu ya di 2025 dan net zero di 2060. Apakah tahun ini pemerintah sudah menerapkan 23% itu atau bahkan kurang dari 23% itu gimana? Oke. Jadi kalau kita baca dokumen-dokumen yang ada, memang target bauran energi primer dari sumber energi terbarukan di 2025 itu harus bisa mencapai gitu
gitu ya, 23% di 2000 termasuk 2030. Tapi sayangnya sampai saat ini bauran energi primer dari sumber energi terbarukan itu baru tercapai 14%. Jadi sangat jauh begitu ya, sangat jauh dari target bauran energi 23% yang ditargetkan oleh pemerintah di 2025. Nah, ini kenapa? Karena tadi potensi energi terbarukan yang ada dari angin, dari matahari, dari air itu tidak dimanfaatkan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah kita gitu ya. Ini ya situasi yang harus dihadapi sehingga kita hari ini masih di bawah target. Apalagi kalau kita mau net zero emission di 2060, maka harusnya ada percepatan pengembangan sumber energi terbarukan, tidak tersentralisasi tapi konsepnya desentralisasi, berbasis tadi potensi yang ada, berbasis kebutuhan yang ada. Saya kira kondisi sekarang itu seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal tadi ya pemerintah gitu yang dimana masih belum gitu ya menerapkan net zero untuk nanti di 2060 gitu kan. Nah, apa sih kendalanya gitu sehingga pemerintah belum menerapkan bauran energi sebesar 23% atau kurang dari 23% gitu. Iya. Komitmennya sudah ada ke arah situ gitu ya. Komitmennya sudah ada tapi ditarget gagal begitu. Ditargetnya gagal. Ya karena berbagai regulasi dan peraturan-peraturan yang ada termasuk juga regulasi mengenai investasi itu masih mengacu berpijak pada investasi skala besar dan masih mengandalkan penggunaan atau pemanfaatan energi berbasis fosil seperti minyak dan gas, batu bara. Ya tadi baru 14%, artinya kalau 14% dari 100%, 80%, 90%, kita masih menggunakan energi fosil. Karena pemerintahnya juga tidak kemudian mengakselerasi pengembangan energi terbarukan secara masif gitu ya, secara cepat. Itu yang terjadi. Padahal komitmennya kan mau bertransisi. Komitmennya mau menjalankan Sustainable Development Goals, tujuan ke-7 soal energi terbarukan yang terjangkau. Tapi kebijakan, peraturan, dan regulasi yang ada masih belum mempercepat itu. Jadi jangankan ke 100% gitu, 23% juga hanya 14%, bahkan mungkin dari 23 hanya 14%. Oke, kalau kita tadi nih mendengar gitu bahwasanya di Indonesia itu belum ada investasi besar terkait energi terbarukan gitu lah. Nah, apakah regulasi di kita itu sudah menyasar pada masyarakat gitu atau penerapan ET untuk UMKM? Menurut Bu, gimana? Berdasarkan dari kajian regulasi yang ditemukan ya oleh kita di Perkumpulan Inisiatif, ternyata kita menemukan bahwa masih banyaknya persoalan regulasi atau aturan yang belum mendukung pada pengembangan energi terbarukan. Undang-undang kita, misalnya, undang-undang kita itu nomor 3 tahun 2009 masih ngomong soal energi, belum undang-undang khusus energi terbarukan. Kemudian peraturan-peraturan yang ada juga itu masih umum, gitu ya, belum spesifik pada pengembangan energi terbarukan. Memang di akhir-akhir ini ada misalnya Perpres mengenai perencanaan pembangunan energi terbarukan untuk percepatan ketenagalistrikan. Itu ada, tapi masih sedikit. Nah, kajian menunjukkan bahwa jangankan untuk pengembangan ET skala kecil dan menengah, energi terbarukannya juga secara umum itu belum banyak didukung. Nah, misalnya kita masih menemukan fakta-fakta lemahnya kewenangan daerah untuk memanfaatkan energi terbarukan skala kecil dan menengah. Belum jelasnya peran daerah, gitu ya. Kemudian juga masih terbatasnya akses bagi investor untuk bisa mengembangkan energi terbarukan. Apakah ada persoalan di feed-in tarif, ketidakjelasan
feed-in tarif, kemudian ketidakjelasan mekanisme, prosedur, perizinan itu masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan energi terbarukan skala kecil menengah di Indonesia. Kalau tadi kita ngomongin feed-in tarif gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme feed-in tarif di energi terbarukan ini gitu ya? Apakah sudah ada atau masih menyisakan gap gitu? Menurut Bapak Kasrun gimana? Iya. Jadi mekanisme feed-in tarif itu adalah mekanisme yang lazim digunakan di dalam bisnis proses energi, khususnya di energi listrik. Karena pihak produsen yang memproduksi energi terbarukan itu harus mendapatkan manfaat, ya, harus mendapatkan profit dari investor atau dari pihak baik itu negara atau swasta yang membeli listriknya. Nah, di kita mekanisme feed-in tarif itu masih lebih besar dominan untuk diterapkan di energi fosil. Sementara feed-in tarif baik itu regulasi maupun norma untuk pengembangan energi terbarukan ini masih dalam proses perencanaan. Jadi belum ada tuh misalnya bagaimana si UKM kemudian si produsen itu bisa kemudian memproduksi listriknya dijual ke PLN, kemudian PLN membeli listrik itu dengan harga yang kompetitif yang disesuaikan dengan jenis sumber energinya, apakah sumbernya dari angin, dari air, atau dari surya. Termasuk juga mempertimbangkan komponen biaya teknologi. Jadi feed-in tarif sekarang itu kan hanya untuk minyak dan gas dan juga fosil gitu, batu bara. Feed-in tarif untuk air berapa, feed-in tarif untuk angin berapa, untuk surya berapa, itu belum diatur. Ini persoalan yang justru di negara-negara lain itu sudah mengatur itu. Di Jerman, di Prancis, kemudian di negara Italia, di Spanyol, feed-in tarif bagi pengembangan energi terbarukan, bagi bisnis energi terbarukan, apalagi skala kecil dan menengah itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan produsen energi terbarukan dan juga menguntungkan penyediaan listrik bagi negara, termasuk juga bermanfaat memberikan faktor penting bagi keberlanjutan lingkungan. Salah satu kendala gitu ya untuk pengembangan energi terbarukan itu kan dari biaya gitu ya. Pembiayaan gitu kan. Nah, model yang paling realistis untuk pelaku usaha tuh yang seperti apa menurut Bapak Ramdan? Jadi memang dalam pengembangan energi terbarukan perlu ada dukungan fiskal dan finansial. Nah, fiskal itu dari negara, ya. Kemudian finansial itu bisa dari sektor swasta. Nah, dukungan fiskal untuk tadi bagaimana membiayai pengembangan energi terbarukan, membiayai bisnis energi terbarukan yang dilakukan khususnya oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, UMKM, koperasi, kelompok masyarakat, ya tentu dukungan fiskal bisa diberikan dalam bentuk insentif bagi para pelaku usaha. Kemudian juga insentif bagi perbankan juga begitu ya yang akan memberikan dukungan modal selain fiskal. Nah, untuk model pembiayaan selanjutnya karena kita juga ada sektor swasta, ada perbankan, ada investor, saya kira itu juga harus diberikan peluang gitu ya. Diberikan kesempatan untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam membiayai program atau proyek pengembangan energi terbarukan termasuk skala kecil dan menengah. Karena potensinya cukup besar untuk pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah di Indonesia. Beberapa riset dari ISR menunjukkan ada sekitar 300 gigawatt skala kecil menengah bisa dikembangkan. Dari 3.668 gigawatt potensi energi terbarukan di Indonesia. Jadi secara bisnis juga itu sangat menguntungkan ya, berpeluang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha di sektor energi terbarukan. Jadi ada dukungan fiskal,
ada dukungan pembiayaan dari sektor swasta. Itu saya kira yang bisa dikembangkan untuk mempercepat investasi bisnis energi terbarukan di Indonesia. Menarik tadi soal ngomongin fiskal gitu ya. Nah, apakah fiskal di Indonesia itu mendukung terkait pengembangan energi terbarukan? Nah, ini menarik Mbak Unai, karena sobat muda energi Indonesia itu harus tahu kondisi fiskal kita ya saat ini. Jadi kalau kita periksa dari kajian fiskal, kajian APBN, kurang lebih kita memiliki potensi pendapatan baik itu pajak maupun PNBP dari sektor energi itu hampir kurang lebih 300 triliun. Nah, 300 triliun itu kita bisa belanjakan untuk pemberian insentif sebagai model pembiayaan gitu ya. Bagian dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk juga membiayai subsidi, membiayai program-program penelitian, pengembangan energi terbarukan, skala kecil dan menengah, termasuk penyertaan modal negara terhadap BUMN yang bergerak di sektor energi. Ya, terutama untuk pengembangan energi terbarukan. Misalnya bisa saja ke Danantara, bisa saja ke PLN atau ke Geodipa atau ke BUMN yang khusus bergerak di usaha energi terbarukan. Jadi sangat mendukung gitu ya fiskal kita untuk menjadi faktor yang menentukan tadi investasi yang cepat terkait dengan pengembangan energi terbarukan, termasuk juga skala kecil dan menengah. Kalau dibandingkan harga nih ya, apakah energi terbarukan ini gitu ya bisa bersaing nggak sih dengan energi fosil di Indonesia gitu? Lalu seperti apa gitu mekanismenya, konsepnya gitu, dan harganya tuh seperti apa dari mulai rincian pembiayaan itu? Oke. Dengan potensi sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia yang cukup besar, tadi saya sudah menyampaikan sekitar 3.668 gigawatt, berarti sudah 3 terawatt gitu ya yang dimiliki. Itu potensi bisnis ya. Potensi bisnis yang bisa disupport oleh negara, oleh pemerintah, dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu koperasi, UMKM, penyedia energi terbarukan, maupun oleh swasta lainnya gitu ya. Termasuk juga silakan kalau mau didorong juga oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa gitu. Nah, kalau itu didorong terus, maka ekosistem bisnis energi terbarukan akan semakin tumbuh dan akan semakin kompetitif. Yang akhirnya ke depan energi itu akan lebih murah, lebih terjangkau karena semakin banyak pelaku usaha tidak didominasi oleh para pelaku usaha bisnis energi fosil. Yang itu terbatas ininya pelakunya gitu ya, yang di batu bara, di minyak gas. Minyak gas itu didominasi oleh Pertamina, badan usaha milik negara. Listriknya juga oleh PLN. Kemudian batu bara didominasi oleh para pelaku usaha investor, perusahaan-perusahaan besar, dan itu juga begitu ya, yang hanya sedikit. Kalau kita mau kembangkan pengembangan energi terbarukan oleh pelaku usaha lainnya ya, apalagi skala kecil dan menengah itu lebih banyak, maka akan semakin kompetitif. Jadi harga listrik ke depan itu akan lebih murah. Harga listrik karena energinya diproduksi banyak, karena pelaku bisnis energinya juga lebih banyak, maka ya akan lebih murah gitu energi listrik, ataupun bukan hanya untuk listrik. Tidak seperti sekarang yang didominasi oleh PLN di hilir maupun hulu, kemudian diproduksi energi listriknya sendiri didominasi oleh para perusahaan yang sudah mengikat kontrak dengan PLN. Dan ini akan jadi tulang punggung. Energi terbarukan ke depan akan menjadi tulang punggung ketahanan energi di Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi energi fosil kan
tersentralisir gitu ya. Tapi kalau untuk energi terbarukan mungkin kita juga bisa jadi pelaku gitu ya, karena mudah didapat gitu, dan melimpah juga gitu ya, dan bisa dimanfaatkan. Iya, betul, karena tadi kalau kita melihat potensi energi terbarukan ini sangat besar, tersebar di semua kepulauan di Indonesia, maka pelaku usahanya juga bisa lebih tersebar gitu ya. Ada distribusi para pelaku usaha pengembangan energi terbarukan di Pulau Sumatera, Pulau Maluku, kemudian juga Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, kemudian kepulauan-kepulauan lainnya. Jadi kalau sekarang kan tersentralisasi oleh PLN lewat jaringan, misalnya di Jawa itu tersentralisasi oleh PLN. Sementara bisnis pelaku usaha di energi terbarukan skala kecil kan tidak tumbuh gitu, bahkan banyak yang mati gitu ya, banyak yang mati, walaupun banyak juga yang sekarang sudah concern gitu dalam pengembangan energi terbarukan. Juga kalau misalkan ngomongin soal lingkungan gitu ya, energi fosil kan lebih pada merusak gitu ya, dan mungkin menyebabkan korban gitu ya. Sedangkan energi terbarukan kan tidak gitu ya, sedikitnya. Iya, pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah itu akan memberikan dampak sosial lebih kecil, dampak lingkungan lebih kecil, dan dampak ekonomi yang lebih besar. Transisi energi ini kan nggak bisa ya dikerjain oleh sendiri-sendiri, juga harus ada keterlibatan dari pemerintah gitu kan. Nah, menurut Bapak Ramdhani, siapa aktor kunci yang bisa mengembangkan energi terbarukan skala kecil ini gitu untuk diajak kerjasama? Nah, sebelum ke siapa aktor kuncinya, ya perlu ditegaskan juga ini kepada sobat energi muda Indonesia ya, bahwa benar sekarang Indonesia sedang komit pada transisi energi. Di situ memang bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi pihak masyarakat, pelaku usaha, media, dan akademisi begitu yang harus terlibat secara aktif bagaimana menjadi bagian dalam proses transisi energi menuju pengembangan energi terbarukan yang lebih baik ke depan, yang lebih progresif ke depan. Aktor kunci yang kemudian akan mengakselerasi pengembangan energi terbarukan tentunya adalah para pelaku usaha. Baik pelaku usaha itu dalam skala kecil dan menengah maupun pelaku usaha dalam skala besar. Tapi yang perlu kita tekankan sesuai dengan potensi energi terbarukan skala kecil menengah yang melimpah, tentu peran kunci itu ada di para pelaku usaha kecil dan menengah. Mau tahu siapanya? Siapa? UMKM atau? Pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM itu bisa menjadi pelaku kunci, pelaku utama. Kemudian kalau di Jawa Barat kita mengenal ada Asosiasi Hidro Bandung, AHB. Itu para pelaku usaha profesional yang mengembangkan energi mikrohidro, mini hidro, mikrohidro itu oleh AHB. Kemudian juga ada startup panel surya, PLTS atap. Saya kira itu bisa diperankan karena yang bisa mendorong pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah pasti para pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Walaupun bisa saja BUMN gitu ya, perusahaan negara atau swasta mendukung tadi dalam pembiayaannya, begitu. Kita ngebayangin nih ya 10 tahun ke depan wajah energi Indonesia gitu ya. Nah, gimana potret Indonesia di 10-20 tahun ke depan gitu ya, kalau misalkan energi terbarukan skala kecil menengah ini tuh benar-benar dioptimalkan? Pertanyaan menarik dan visioner tentunya. Kalau 20 tahun ke depan berarti kita memasuki Indonesia emas, Bang Daya. Indonesia emas. Kalau 10 tahun ke depan berarti kita akan masuk di 2035 ya. Nah, kalau tadi bagaimana kita mempercepat pengembangan energi terbarukan didukung oleh regulasi yang kuat, yang adil, didukung oleh fiskal yang besar dan adil, didukung oleh pembiayaan yang besar dan adil serta mendukung. Saya kira tadi soal bauran energi
primer dari sumber energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia itu akan terus bertambah. Yang tadinya sekarang 14% bauran energi, kemungkinan itu bisa mencapai 30%. Ya. Sehingga di 2035 30%, maka di 2060 kita bisa mencapai lagi itu 0%. Begitu. Itu wajah soal bauran. Nah, di wajah soal bisnisnya, nanti bagaimana kita bisa melihat para pelaku usaha di bisnis energi terbarukan skala kecil dan menengah ini juga tumbuh, mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan, sehingga mereka juga bisa mendukung pada penyediaan energi dalam mendukung ketahanan energi atau swasembada energi. Yang ketiga, tentu masyarakat yang diuntungkan karena akan mendapatkan pilihan energi yang berbeda-beda. Tidak hanya bergantung kepada PLN, tapi bisa bergantung kepada atau bisa mengandalkan dari pembangkit-pembangkit yang dibangun secara terdesentralisasi di tempatnya masing-masing gitu, sehingga tidak terlalu mengandalkan PLN. Dan yang keempat, tentu ini akan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan pencapaian di 2060 0%, kita bisa terus tumbuh mencapai 0% di 2060. Manfaat ekonomi jelas, karena kalau itu tumbuh ya, maka sumber energi terbarukan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi tidak hanya untuk kepentingan rumah tangga saja, tapi bagaimana bisa mendukung usaha-usaha kecil menengah dengan menggunakan energi terbarukan, meningkatkan produktivitas usahanya sehingga bisa memberikan manfaat peningkatan pendapatan penghasilan, seperti yang terjadi misalnya sekarang di Karawang, di mana kelompok wanita tani dengan memanfaatkan PLTS atap itu bisa meningkatkan pendapatan dari usaha keripik. Dan tidak hanya itu, kalau Nusantara dikembangkan pasti akan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Menarik ya, tadi ngomongin soal energi terbarukan gitu, dari mulai perencanaan, pembiayaan, bahkan pihak yang terlibat gitu ya. Dan ternyata gitu ya, energi terbarukan ini nggak bisa berjalan sendirian gitu, perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ini. Pun yang paling bisa diuntungkan adalah pelaku usaha gitu, karena pelaku usaha ini sangat merata gitu ya, adil gitu, yang dimana energi terbarukan ini mudah didapat gitu ya, mudah didapat, dan tidak seperti energi fosil yang dimana menguntungkan beberapa pihak gitu ya, dan dapat dikelola oleh negara gitu. Jadi sampai ketemu lagi di podcast Energi Muda Indonesia di episode selanjutnya. Sampai jumpa.